Halo foodies, jadi aku lagi mau makan gado-gado. Ini katanya gado-gado yang legend, buka dari tahun 60-an. Tapi nggak ada pelangnya, nggak ada pelangnya, nggak ada tanda-tanda penjualan gado-gado. Bentar, kayaknya itu deh. Sekarang kita masuk. Nah kan, ternyata emang gak ada pelang nama warungnya foodies, cuma tulisan buka doang. Jadi kayak rumah biasa aja gitu. Tapi emang di depannya ada yang jual kue ape dan juga es cincau. Apa gak mungkin ya foodies di depan rumah orang tapi ada yang jualan kayak begitu ya kan? Kalau orang yang pertama kali datang ke sini sih pasti bakalan bingung. Bener nggak sih ini tempatnya? Tapi yang udah langganan, wah banyak banget nih. Gak berhenti-berhenti tuh foodies pembeli yang datang. Malah ada yang katanya tuh masih SD sampai sekarang udah jadi nenek, tetep makannya di sini. Secara warung gado-gadonya udah ada dari tahun 60-an. Kurang legend apa coba? Halo Ibu. Bu, aku mau pesen gado-gado satu pedas. Pertama, masukin garam dan cabai rawit secukupnya. Ulek dulu ya foodies. Dan setelah itu masukkan kacang yang sudah dihaluskan sebelumnya. Oh iya, kacangnya ini ada dua macam. Kacang tanah sama kacang mede dicampur jadi satu. Wah, menarik nih. Secara kualitas oke ya. Lanjut kita tambahin asam jawa, gula merah dan juga perasan jeruk nipis. Sekarang aku akan ngulek ini sampai halus. Tadi aku pesennya pedas ini. Halus banget ya. Mantap ini kayaknya. Sudah cukup halus, sekarang tinggal kasih sayurannya. Potong tempe, kentang, tahu, dan juga mentimun, selada, serta jagung secukupnya. Lalu tambahkan juga rebusan sayur-sayurannya foodies. Sama tuh, salbay. Tuh, wow. Ini nangka. Labu siapnya udah, kacang panjangnya juga udah. Lanjut, nangka, cincang, dan toge. Terakhir, si lontong. Tinggal diaduk aja tuh foodies sampai rata ya. Langsung diserot. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Bumbunya jangan disisain, sayang. Voila. Gado-gado legend tahun 60-an. Asik. Oke foodies, sekarang kita cobain. Let's go. Gado-gadonya udah siap masuk ke perut keroncongannya Fandi nih foodies. Nyam nyam nyam. Gimana rasanya Van? Ini bumbunya benar-benar beda sih. Nggak salah kalau dibilang legend. Ini enak banget loh. Udah kelihatan sih dari ekspresinya ya, lazis pakai banget. Kualitas bahan emang nggak bisa bohong foodies. Pada akhirnya akan menghasilkan kualitas rasa yang juara. Ini kacangnya itu gurih banget. Nggak ada butiran lagi. Bahkan butiran debu pun nggak ada. Kok bisa bikin makanan seenak ini? Enak banget, sumpah. Dari awal diulek nih udah kelihatan ya, emang halus banget. Porsi kacang medenya juga lebih banyak dari kacang tanah. Makanya jadinya bumbu kacangnya tuh halus banget foodies. Secara rasa juga lebih beraroma dan gurih si bumbu kacangnya itu loh kerasa abis. Tadi kan dikasih jeruk nipis,
Agak asem. Aku baru tahu loh, gado-gado dikasih asem. Tapi nggak ada rasa asem sama sekali. Ngeblend banget, asli ngeblend banget. Istilahnya kawin rasanya. Wah. Ngiler ya. Makan di sini, ayo makan. Padahal ya, tadi kan lumayan banyak tuh dikasih asam jawa sama jeruk nipisnya. Tapi belas nggak ada rasa asamnya sama sekali. Jatuhnya jadi seger aja gitu. Lontongnya juga enak. Sayur-sayurnya sih fresh. Emang nggak salah sih. Nggak bisa berkata apa-apa lagi sih. Enak banget, sumpah. Selain segar, komposisi sayurnya ini juga beda dari tempat jualan gado-gado umumnya foodies. Lebih istimewa. Dan ini udah jadi resep nih turun-temurun di sini. Dari awal racikan dan komposisinya gak pernah berubah foodies dari zaman dulu sampai sekarang. Gak heran ya, sampai sekarang masih bertahan jualan dan udah punya banyak sekali para pelanggan. Ini bisa aku bilang gado-gado terbaik di tahun 2021. Cobain. Asli cobain. Bener-bener seenak itu. Lazisnya gado-gado ini bikin nagih. Kalau kalian gak percaya, cobain aja sendiri. Pokoknya kalian wajib deh harus kesini cobain Gado-Gado Legend. Cari aja di aplikasi Maps, kalian pasti akan ketemu. Gado-Gado Taman Sari. Foodies, ini baru yang namanya makan receh, menu receh. Rasanya nggak recehan. Hola foodies, makan receh lagi nyari warung makan legendaris yang punya hidangan spesial ikan bakar. Eits, bukan sekedar ikan bakar nih, karena cara masaknya luar biasa unik, sehingga bikin rasanya tuh lazis pakai banget. Penasaran? Yuk, kita ceki-ceki. Tapi lokasinya agak nyempil sih, alamatnya udah sesuai nih, yakni di kawasan Ciputat. Tapi kok ngomong-ngomong belum ketemu juga ya warung makannya? Oh ini nih. Ternyata gangnya kecil banget foodies. Masuk ke dalam gang ini yuk. Baru tahu ternyata masuk gang foodies, kirain di pinggir jalan. Mana sih warung makannya? Pintu lagi rumah orang. Aromanya beda. Yang jual kue. Terus mana nih? Ini warung makan apa tempat jualan kue kering sih? Aroma kuenya ini kenceng banget foodies. Ini Pak, ini betul ikan bakar. Oh iya, serba nikmat. Iya, betul. Betul, oh ternyata hidden gem foodies. Nih, aku mau pesen dulu kalau gitu ikan bakarnya. Ternyata nyempil banget di pojokan foodies warung makannya. Jadi kalau dari luar sama sekali nggak kelihatan nih kalau ada tempat makan di sini. Cuman petunjuk nama warung makannya aja tuh yang mentereng di depan tadi. Jadi warung makan ini emang awalnya tuh rumah dengan kolam-kolam foodies di sekitarnya. Semula belum ada gang kecil ini. Posisinya sih masih bisa ngeliat jalan raya, meskipun nggak di pinggir jalan banget. Tapi seiring berkembangnya waktu, lama-lama berubah. Sekarang mulai jadi warung makan deh dengan banyak kursi dan meja makan. Permisi, Bu, aku mau pesan ikannya. Ada ikan apa aja? Ini cuma ada gurame aja. Oh, cuma ada gurame aja ternyata foodies. Kata penjualnya sih, sejak buka pertama kali di tahun 73, emang udah jatuh hati sama cita rasa gurame yang istimewa.
Akhirnya berlanjut tuh dan tetap setia sampai sekarang. So sweet ya. Oke, udah siap. Kita ambil ikan guramenya. Aduh, licin banyak lumutnya nih. Aduh, Bisa? gede juga guramenya ya. Padahal kolamnya kecil banget loh foodies, tapi karena guramenya cuma ada 5, jadi susah ngambilnya. Udah gitu ngambilnya pakai tangan doang lagi. Tadinya sih guramenya banyak nih foodies, ada sekitar 80-100 ekor loh. Jadi tiap hari ada gurame hidup kiriman yang akhirnya ditampung di kolam kecil ini. Nah berhubung kesorean nih datangnya, jadi guramenya udah tinggal dikit deh. Ini aja masih untung ya kita kebagian. Ini ukuran berapa nih, Pak? Kira-kira 7 ons. 7 ons. Untuk berapa orang 7 ons ini? Bisa lah 2-3 orang lah. 2-3 orang. Oke, udah dapet nih foodies guramenya. Ukuran segini pas lah ya buat disantap sendirian. Nah, kalau kalian mau makan bareng keluarga atau yang ramean, bisa pilih yang ukurannya lebih dari 1 kg. Oh iya, harga gurame di sini dihitungnya per ons ya, 15.000 aja. Aduh, berat juga. Foodies berat. Aduh, berat banget. Aduh. Rata-rata 7 ons aja dikali 3, berarti 2 kilo lebih. Oke. Wow. Mendadak panas, foodies. Wow, panas banget lama-lama. Ya namanya juga di depan bara api ya, udah pasti panas dong. Apalagi tempat bakar ikannya gede nih foodies, paling nggak bisa menampung 6 ekor ikan nih. Bakar selama 20 menit, 10 menit untuk satu sisi dan kasih bumbu dulu. Unik juga ya tempat ngasih bumbunya, dibuat khusus memanjang kayak begini, jadi tinggal siram-siram deh. Nah, jadi nih foodies, sengaja dibikin kayak gini. Ternyata biar semua bagiannya itu kena. Tuh. Kan kalau cuma dioles-oles takutnya nggak kena ya. Kalau ini jadi meresap semuanya. Bumbu kuning yang merupakan campuran dari 10 macam rempah rahasia dapur ini awalnya diaduk di dalam wadah. Setelah teraduk, baru disimpan di tempat memanjang ini. Dan kalau udah nggak dibakar lagi, bersihkan sisa bumbunya ya. Nah, besokannya baru tuh diracik lagi bumbunya dan disimpan di sini lagi. Jadi emang tempat ini dibersihkan setiap hari. Jatuhnya sebenarnya agak lebih boros bahannya ya Pak ya. Tapi biar hasilnya maksimal, makanya kayak gini. Penyiraman bumbu ini dilakukan 2 kali sampai betul-betul merata. Nggak pelit ya bumbunya ternyata foodies. Jadi makin penasaran nih rasanya, pasti lazis. Nih, dagingnya itu empuk kayak gini. Kalau dilihat ya sausnya, warnanya kan agak orange kayak gini ya. Rasanya itu hampir mirip kayak rasa mayones. Tapi bukan, ini rempah-rempah semua, bukan mayones gitu. Cuma rasa gurihnya itu mirip banget. Enak jadinya foodies. Mantap, bumbunya meresap sampai ke dalam. Gurih kayak ada campuran kejunya, padahal enggak foodies. Sebelumnya ini nggak pernah loh ngerasain ikan bakar yang bumbunya sepekat dan segurih ini. Tuh kalau dicampur sama nasi, jadi nyampur banget tuh bumbunya. Saking pekat dan nggak pelit. Jadi meskipun udah dibakar, tapi dia nggak bikin ikannya jadi kering banget. Dagingnya itu masih agak-agak basah kayak gini. Tapi kalau soal tingkat kematangan, nggak usah diragukan lagi foodies. Ini udah matang banget. Wih, jago ya bakarnya foodies. Bisa matang merata kayak begini nggak pakai gosong lagi. Dari segi kualitas ikan juga terjamin, soalnya kan ikannya segar. Mulai dari masih hidup dan diproses tadi, jadi bikin ikannya tuh lebih manis gurih. Nah kalau ini ada durinya tapi kan gede-gede, jadi gampang banget dipisahinnya. Nggak ribet gitu. Belum lagi nggak semua orang nih bisa makan ikan laut. Ada yang alergi, ada juga yang emang dilarang makan ikan laut ya karena alasan kesehatan lainnya. Jadilah posisi ikan gurame tak tergantikan. Bumbu kuning yang dilempar-lempar tadi itu, kalau nggak ada bumbu kuning ini, apalah jadinya gurame.
Duh, ini bener-bener deh perpaduannya pas banget. Ayo, siapa yang kepengen nyobain gurame bakar yang bumbunya pekat banget kayak begini dan gurih gak pakai tipu-tipu? Cus ke gurame bakar serba nikmat ya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Ini dia nih, makan receh, menu receh tapi rasanya enggak recehan. Foodies, kawasan Glodok memang terkenal sebagai pusat niaga kota Jakarta sejak zaman Belanda. Mau belanja grosiran? Semuanya ada di sini. Tapi ternyata nggak cuma itu yang legendaris nih. Di sini juga menjadi pusatnya jajanan unik peranakan Tionghoa yang sulit loh ditemui di daerah lain. Nah, kita hari ini mau icip-icip olahan berkuah yang legendaris. Sudah ada sejak tahun 73. Ini namanya Warung Karilam. Karilam ini diambil dari nama sang empunya terdahulu, Pak Alam. Sekarang sih Pak Akyong nih yang memegang kedai ini sepenuhnya. Jadi di generasi keduanya nih Foodies. Yuk Sam, kita kasih bocoran dong nih sama Foodies penampakannya kayak gimana. Wih, aduh, menggiurkan banget ya Foodies. Kari di sini ada 2 pilihan isian nih, pakai ayam dan daging sapi. Sebenarnya bisa juga pakai kambing Foodies, tapi berhubung Karila ini khas Melayu peranakan, jadi kurang cocok ya kalau pakai daging kambing. Soalnya kalau dari kambing itu biasanya dipadukan dengan kari khas India atau Timur Tengah. Kata Pak Akyong sih, menu favorit di sini yang isian ayam. Tapi karena Sam penasaran sama kedua rasanya, jadi pesen dua-duanya deh. Mantap Foodies. Pertama kita racik kari ayamnya dulu ya. Masukkan bihun yang sudah direbus, terus tambahkan potongan ayam. Ayam yang dipakai ini juga bukan ayam kaleng-kaleng, tapi ayam kampung Foodies. Kelihatan kan dari beberapa bagian bentuknya yang ramping dan juga memanjang? Oke Foodies, jadi ini tulangnya kita pisahin dulu, terus dagingnya baru dipotong-potong. Jadi kecil-kecil biar enak dimakan. Hampir mirip kayak di suwir nih Foodies, jadi udah nggak ada tulang besarnya. Nah bedanya ini nggak sepenuhnya pakai tangan nih, melainkan pakai gunting. Jangan begitu, kayak Gimana, Pak? kayak tadi gitu. Oke, ini tulangnya kita keluarin dulu. Ya udah. Ya, terus baru kita potong. Tuh Sam, dengerin Sam, perhatikan cara guntingnya baik-baik ya. Kelihatannya sih gampang, tapi ternyata nggak semudah itu loh Foodies. Oke, udah cukup ya ayamnya. Lanjut kita kasih potongan kentang, terus siram tuh dengan kuah karinya. Wih, dari warnanya menggoda banget ya Foodies. Oke Pak, saya coba dulu ya. Boleh. Udah nggak sabar banget nih, Silakan. udah mulai ngiler. Waduh. Oke Foodies, ayo kita langsung coba ya. Ngomong-ngomong soal kari nih Foodies, pada tahu nggak kalau kari itu merupakan nama untuk berbagai macam hidangan berkuah dan juga bersantan. Makanya setiap negara punya olahan kari yang berbeda sesuai dengan penyesuaian rempah dan juga cita rasa masing-masing negara. Infonya sih kari ini berasal dari Asia Selatan, terutama di kawasan India yang kemudian menyebar ke seluruh negara di kawasan Asia Pasifik dan juga Eropa. Oke Foodies, jadi ini makanannya udah siap. Ini yang kari ayam dengan bihun, dan ini yang kari sapi pakai nasi. Jadi ayo kita coba dulu ya yang bihun dengan ayam. Nah, kalau di Indonesia, kari itu identik dengan olahan makanan Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kayak Pak Akyong nih, karinya tuh ala-ala Sumatera Utara Foodies. Makanya termasuk ke dalam kari Melayu peranakan. Wangi banget. Terus lumayan kental, enak. Nah, kita langsung coba ya. Ini ada ayam, kentang, dan bihun. Terus gimana rasanya, Sam? Enak sih. Ayamnya ini lembut, nggak keras, nggak kering gitu. Terus bumbu-bumbunya tuh sangat meresap sampai ke hati. Nggak terlalu pedas juga kalau kalian nggak suka pedas. Bisa aja meresap ke hati ya, terus bikin jatuh cinta deh. Saking lazisnya tuh Foodies. Wah, kuahnya ini juara banget sih. Gurihnya pas banget dan segar. Ada aroma khas nih Foodies yang bikin nagih. Untuk hitungan kari, ini kuahnya termasuk light loh alias ringan dibandingkan dengan kari di negara lain yang biasanya lebih pekat ya dan kuat akan rempah. Meskipun warnanya kemerahan, tapi ini ternyata nggak begitu pedes. Jadi masuk-masuk aja kok buat yang nggak terlalu doyan sama rempah yang kuat dan makanan pedes ya. Mantap deh. Oh iya, potongan ayamnya ini juga mantul Foodies. Soal ini sebelumnya udah dimasak terlebih dahulu dengan beragam rempah pilihan. Jadi nggak cuma gurih dari kuah, tapi juga dari potongan ayamnya.
Jadi pas langsung masuk mulut tuh, dagingnya langsung meleleh. Ini benar-benar lembut banget. Terus bumbunya kerasa banget juga. Potongan daging sapinya ini juga mantap foodies. Cara memasak yang tepat di awal bikin dagingnya ini jadi empuk banget. 100% halal. Walaupun kita di tempat Chinatown kayak gini, ini tetap halal. Secara keseluruhan sih, komposisinya masih sama kayak kari ayam tadi, baik dari kentang ataupun kuahnya. Tapi karena ini nggak pakai bihun, jadinya dikasih nasi. Terus kalian ini di pas kesini ada dapat 2 opsi. Pengen makan pakai nasi apa bihun. Jadi kalau kalian yang lapar banget dan pengen makan yang berat, bisa langsung dengan nasi karena sup ini udah mengandung karbohidrat sejenis potato, kentang di supnya. Terus kalau kalian mau lebih ringan, boleh juga yang bihun. Ngeliatin samakan kayak begitu menggiurkan ya foodies, jadi pengen nyobain juga kan? Ya udah, kalau kalian penasaran mampir aja ya ke Kari Lam di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Masuk aja tuh di Gang Gloria, udah kelihatan kok gerobaknya ada di sebelah kanan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Makan enak emang bisa bikin hati senang ya foodies. Nah kalau hati udah senang pasti imun tubuh juga jadi meningkat. Beneran deh, biar selalu sehat nih ikutin jalan dan jajan bareng makan receh ya, setuju? Ngomong-ngomong foodies, kalau makan enak versi Kausar Harta tuh kayak apa sih? Katanya dia doyannya tuh yang buntut-buntut gitu. Loh, ini mau makan apaan sih? Oke foodies, hari ini aku lagi ada di daerah Menteng Kecil, tepatnya di depan Masjid Mutia. Hari ini aku bakal cobain buntut Mutia yang paling terkenal di daerah sini. Mau tau rasanya kayak apa? Nikmatnya kayak gimana? Ayo kita sikat aja. Wih, rupanya Kausar lagi pengen makan sup buntut. Kalau menu yang satu ini sih nggak usah ditanya lagi ya. Pasti banyak yang suka. Apalagi kalau pilihannya banyak nih seperti di kedai ini. Ada yang berkuah, ada yang goreng, dan juga dibakar. Tuh kan, baru ngeliatin aja udah otomatis lapar ya foodies. Ya udah langsung kita pesen aja kuy. Paling banyak dipesan sama orang tuh apa tuh? Seimbang, kadang sampai ada supernya, ada biasa. Tapi hampir seimbang lah. Ada yang super, ada yang biasa. Oke, saya mau Ada cobain bakar yang juga, ada goreng semuanya, juga. terutama yang supernya itu. Oh, gitu. Kalau super itu berarti isinya buntut semua tuh, Bu? Semua betul. Kalau yang biasa campur? Ya, ini satu lagi. Ini. Ya. Wah, pilihan Kausar mantep punya nih foodies. Sup buntut ini udah eksis dari tahun 70-an. Jadi nggak usah diragukan lagi nih soal rasa. Udah pasti lazis. Nah, kalau buntut dan sayurnya udah masuk dalam mangkok, tinggal dimandikan tuh sama kuah. Beneran ini dimandiin loh foodies. Soalnya lihat tuh nuanginnya aja pakai gayung. Ajib. Lanjut kita tabur ya dengan bawang gorengnya. Jadi sekarang ini apa lagi kita lakuin, Bu? Siram kuah. Siram kuahnya? Iya. Oke, siram. Saya yang siram ya, saya yang siram boleh nggak, Bu? Wow, mantep banget. Sop buntut super udah ready. Kita siapin yang bakar juga yuk dan yang digoreng. Spesial yang dibakar, buntutnya bisa kita olesin nih dengan kecap bumbu dulu foodies. Kemudian dibakar sebentar aja. Wah, aromanya udah menari-nari di hidung nih. Aduh, nasi mana nih nasi? Kalau untuk yang digoreng, nggak usah ditambahin bumbu lagi. Tinggal masukkan aja dalam minyak panas, terus bolak-balik sebentar, dan jadi deh. Coba nih foodies, kalau disuruh milih mau icip yang mana dulu, pasti bingung ya. Soalnya kan semuanya kelihatan endul, ya toh? Nah, kalau Kausar sih udah yakin nih mau cobain yang sop buntut super duluan. Katanya nih racikan sendiri, pasti lebih mantep. Ah, yang benar. Oke, foodies. Tadi aku udah ngeracik sop buntutnya, terus udah tuang juga kuahnya sendiri. Sekarang kita cobain rasanya gimana. Mudah-mudahan enak racikan aku ya. Kita coba murni dulu ya, tanpa sambal dan kecap dan lain-lain, oke? Seger banget. Empuk. Nggak terlalu lembek dan nggak keras juga. Jadi begitu masuk di mulut langsung cus gitu loh.
Benar foodies, kuah sop buntutnya segar dan gurih. Terus ini nih ciri khasnya, ada sensasi asam gitu di lidah, bikin sopnya jadi tambah segar. Daging buntutnya juga lumer, kenyal-kenyal memanjakan lidah. Mantap! Udah panas, pedas, ada asamnya, sop buntutnya lembut. Nah, ini dia nih baru racikan yang pas. Ditambahin sambal dan juga kecap, bikin kelezatannya semakin nampak. Biar makin sempurna, daging buntutnya bisa banget lah digerogotin. Terus pakai nasi deh. Kenikmatan yang hakiki. Cobain buntutnya, parah. Nikmat dunia, mantap banget. Walaupun dibakar, dagingnya tetap empuk, terus bumbunya masuk gitu ke dalam-dalamnya, manisnya berasa. Nah, untuk menu buntut bakar punya sensasi rasa yang berbeda foodies. Manisnya lebih dominan dengan aroma bakar yang kuat. Tentu saja ditemani kuahnya yang segar gurih ya. Wih, lazis! Favorit aku sih kayaknya yang bakar, soalnya empuknya hampir sama yang rebus, tapi kalau aku suka manis. Nah, ini ada rasa manisnya gitu, sama-sama enak, sama-sama. Yang gorengnya kita belum tahu kayak gimana, habis ini kita cobain juga. Favorit. Buntut gorengnya nggak mau kalah nih foodies, enak pakai banget. Kalau ini sih dominan rasa gurih karena digoreng ya. Setiap digigit ada aroma minyak gitu yang keluar. Jadi bikin ketagihan. Sekarang kita coba, makanya kita gabung semuanya. Yang rebus, yang bakar, dan yang goreng. Mana rasanya ini? Kombinasi rasanya apa? Meski menu sop buntut ini gampang banget ditemuin, tapi rupanya makanan ini bukan asli Indonesia loh. Iya, ada yang bilang sih katanya asli dari Inggris. Ada juga cerita yang beredar katanya berasal dari Tiongkok. Ya udahlah ya, mau dari mana aja asalnya, yang pasti menyantap sop buntut ini bikin hati senang dan perut kenyang ya foodies. Ini baru namanya makan receh, menu receh tapi rasanya receh. Bogor memang menjadi salah satu kota yang paling tepat untuk melepas penat. Tak hanya udaranya yang segar, kota Bogor juga menjadi salah satu surga kuliner. Soal yang satu ini emang udah gak perlu diragukan lagi nih foodies. Soalnya di kota yang satu ini banyak banget pilihan kulinernya, mulai dari yang kekinian sampai yang legendaris. Seperti kuliner pinggir jalan yang satu ini nih, es krim Padoto. Berjualannya udah dari tahun 70 loh. Warung es krim ini memang terlihat sederhana, tapi tidak dengan rasanya. Istimewa punya ini foodies. Es krim yang punya ciri khas dengan gerobak birunya ini nggak pernah sepi pembeli. Lihat aja tuh, pelanggannya terdiri dari mobil-mobil mewah yang rela antri ya. Wah, jadi makin penasaran, kayak gimana sih rasa es krimnya? Cus, jangan mau kalah sama yang lain, nanti keburu habis lagi. Gak heran sih, gak heran tuh dia bertahan sampai sejauh ini. Sudah hampir 40 tahun, 41 tahun. Karena rasanya tuh nggak ada yang salah. Duriannya kerasa banget, coklatnya nggak ada yang salah. Gila. Kalau nggak ada yang salah berarti bener dong ya. Maksudnya benar-benar enak. Beneran foodies, Soul hanya menyajikan dua varian rasa, yakni coklat dan durian. Es krim Pak Doto memang nggak pernah salah, lazis banget. Apalagi dipaduin sama roti. Yang ngebuat dia rasanya tuh jadi nggak terlalu manis. Es krimnya juga lembut banget.
Terus nggak bikin giung. Giung itu kemanisan. Ada dua pilihan wadah untuk menikmati es krimnya. Ada yang pakai roti seperti es krim Singapura. Ada juga yang di gelas buat yang ingin menikmati es krim tanpa belepetan. Soal rasa nggak usah ditanya, pakai roti atau gelas semuanya endul. Lihat, isinya tuh banyak banget. Nah, terus duriannya ini durian montong. Nah, jadi rasanya tuh mantap banget. Mantap. Pecinta durian dan coklat pasti nggak bisa komplain. Ini rasanya benar-benar alami karena menggunakan daging durian serta bubuk coklat asli tanpa perasa buatan. Asli ini sih nggak pakai bohong foodies, nggak kaleng-kaleng kan? Pas banget nih, di kota Bogor lagi terik banget. Nah, pas banget kita makan es krim durian. Ngebuat kita jadi lebih seger. Cocok banget ya sama cuaca Bogor yang sejuk, terus mataharinya tuh tetap setia menyinari gitu foodies. Sempurna banget ditemani dengan es krim dingin yang dibalut dengan roti yang super lembut. Aduh, jadi ngiler ya foodies. Mantap banget. Mantap. Soal harga, tenang, nggak kalah mantep kok dengan rasanya. Es krim dengan roti 16.000 aja. Nah, kalau yang pakai gelas tinggal nambahin 1.000, 17.000 rupiah. Receh kan?